Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Purwitasari. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya juga berlaku sebagai moderator. Nah, di sini kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang teori suku bunga. Nah, sebelum masuk ke presentasi, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Anggota kelompok 7 yang pertama saya sendiri, Widya Purwitasari, yang kedua Nurasni A. Usman, yang ketiga Sri Agustina Ningsi, dan yang keempat Janatul Fitri Hairah. Nah, sebelum masuk presentasi, marilah bersama-sama kita mengucapkan Basmaullah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah teman-teman, berikut simaklah presentasi dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasni Ausman. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori suku bunga. Pengertian suku bunga. Pada prinsipnya, tingkat suku bunga adalah harga atas penggunaan uang yang biasanya dinyatakan dalam persen untuk jangka waktu tertentu. Terdapat banyak teori tentang suku bunga, dan di sini akan dikemukakan teori-teori yang dianggap penting untuk diketahui, yaitu teori klasik. Menurut teori klasik, teori tingkat suku bunga merupakan teori permintaan penawaran terhadap tabungan. Teori ini membahas tingkat suku bunga sebagai suatu faktor pengimbang antara permintaan dan penawaran daripada investable fund yang bersumber dari tabungan. Fungsinya yang menonjol dari uang dalam teori ekonomi klasik adalah sebagai alat pengukur nilai dalam melakukan transaksi, sebagai alat pertukaran untuk memperlancar transaksi barang dan jasa, maupun sebagai alat penyelesaian hubungan hutang piutang yang menyangkut masa depan. Teori klasik mengasumsikan bahwa perekonomian senantiasa berada dalam keadaan full employment. Dalam keadaan full employment, itu seluruh kapasitas produksi sudah dipergunakan penuh dalam proses produksi. Oleh karena itu, kecuali meningkatkan efisiensi dan mendorong terjadinya spesialisasi pekerjaan, uang tidak dapat mempengaruhi sektor produksi. Dengan perkataan lain, sektor moneter. Dalam teori ekonomi klasik, terpisah sama sekali dari sektor real, dan tidak ada pengaruh timbal balik antara kedua sektor tersebut. Hubungan antara sektor moneter dan real dalam teori ekonomi klasik hanya dijembatani oleh tingkat harga. Jika jumlah uang berada lebih besar daripada nilai barang-barang yang tersedia, maka tingkat harga meningkat. Jika sebaliknya, menurun. Konsep tabungan menurut klasik dikatakan bahwa seorang dapat melakukan 3 hal terhadap selisih antara pendapatan dan pengeluaran konsumsinya, yaitu: pertama, ditambahkan pada saldo tunai yang ditahannya. Kedua, dibelikan obligasi baru. Dan ketiga, sebagai pengusaha, dibelikan langsung kepada barang-barang modal. Asumsi yang digunakan di sini adalah bahwa penabung yang rasional tidak akan menempuh jalan yang pertama, berdasarkan pada pertimbangan bahwa akumulasi kekayaan dalam bentuk uang tunai adalah tidak menghasilkan. Menurut teori klasik, bahwa tabungan masyarakat adalah fungsi dari tingkat suku bunga. Makin tinggi tingkat suku bunga, makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya, pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi, masyarakat akan mendorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah tabungannya. Investasi juga merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Makin tinggi tingkat suku bunga, maka keinginan masyarakat untuk melakukan investasi menjadi semakin kecil. Hal ini karena biaya penggunaan dana, cost of capital, menjadi semakin mahal. Dan sebaliknya, maka rendah tingkat suku bunga, maka keinginan masyarakat melakukan investasi akan semakin meningkat. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang teori Keynesian preferensi likuiditas. Teori penentuan tingkat suku bunga Keynes dikenal dengan teori liquidity preference. Keynes mengatakan bahwa tingkat bunga semata-mata merupakan
merupakan fenomena moneter yang mana pembentukannya terjadi di pasar uang. Artinya, tingkat suku bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang. Dalam konsep Keynes, alternatif penyimpangan kekayaan terdiri dari surat berharga atau bond dan uang. Asumsi teori Keynes adalah dasar kepemilikan bentuk penyimpanan kekayaan dan perilaku masyarakat yang selalu menghindari resiko dan ingin memaksimumkan keuntungan. Keynes tidak sependapat dengan pendapat ahli ekonomi klasik yang mengatakan bahwa tingkat tabungan maupun tingkat investasi sepenuhnya ditentukan oleh tingkat bunga dan perubahan-perubahan dalam tingkat bunga akan menyebabkan tabungan yang tercipta pada tingkat penggunaan tenaga kerja baru akan sama dengan investasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung dari tinggi rendahnya tingkat bunga. Ia pendapat yang diterima oleh satu rumah tangga makin besar pula jumlah tabungan yang akan diperoleh. Apabila jumlah pendapatan rumah tangga itu tidak mengalami kenaikan atau penurunan, perubahan yang cukup besar dalam tingkat bunga akan menimbulkan pengaruh yang berarti ke atas jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga dan bukannya tingkat bunga. Teori permintaan uang Keynes menekankan kepada berapa besar porsi kekayaan yang dipegang dalam bentuk uang. Berbeda dengan teori klasik, teori Keynes mengasumsikan bahwa perekonomian belum mencapai tingkat full employment. Oleh karena itu, produksi masih dapat ditingkatkan tanpa mengubah tingkat maupun tingkat harga-harga dengan menurunkan tingkat suku bunga. Investasi dapat dirangsang untuk meningkatkan produksi nasional. Dengan demikian, setidaknya untuk jangka pendek kebijaksanaan moneter dalam teori Keynes berperan untuk meningkatkan produksi nasional. Setelah perekonomian berada dalam keadaan full employment, barulah kebijaksanaan moneter tidak dapat lagi berperan untuk meningkatkan produksi nasional. Dengan demikian, jelaslah bahwa teori Keynes adalah teori ekonomi jangka pendek sebelum mencapai full employment. Dalam teori Keynes dikenal 3 motif yang mendasari permintaan untuk masyarakat, yaitu yang pertama, keperluan transaksi, yaitu motif memegang uang untuk keperluan transaksi sehari-hari. Besarnya uang untuk keperluan ini tergantung pada besarnya pendapatan. Yang kedua, keperluan berjaga-jaga, yaitu motif memegang uang karena adanya ketidakpastian mengenai masa yang akan mendatang. Motif transaksi dan motif berjaga-jaga merupakan fungsi positif dari tingkat pendapatan. Yang ketiga, keperluan spekulasi, yaitu motif memegang uang untuk keperluan spekulasi dan mencari keuntungan. Sebagaimana motif berjaga-jaga, motif permintaan untuk uang spekulasi timbul akibat adanya ketidakpastian di masa yang akan mendatang. Keynes mengatakan bahwa motif ini berdasarkan kepada keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Teori Keynes tentang tingkat suku bunga. Sebagaimana sudah dikemukakan pada bagian terdahulu, hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat harga berbanding terbalik. Jika tingkat suku bunga meningkat, maka surat-surat berharga akan turun. Demikian pula sebaliknya. Karena itu, pada tingkat suku bunga yang sangat rendah, orang akan cenderung memegang uang kas daripada surat-surat berharga. Seandainya jumlah uang beredar bertambah besar, orang akan cenderung tetap memilih memegang uang kas. Keadaan seperti ini disebut perangkap likuiditas atau liquidity trap. Sebab semua uang kas terperangkap di tangan untuk menghindari kerugian dan tidak akan beredar sebagai uang aktif. Suku bunga dibedakan menjadi 2, suku bunga nominal dan suku bunga real.
Suku bunga nominal adalah rate yang dapat diamati di pasar, sedangkan suku bunga real adalah konsep yang mengukur tingkat bunga yang sesungguhnya setelah suku bunga nominal dikurangi dengan laju inflasi yang diharapkan. Tingkat suku bunga juga digunakan pemerintah untuk mengendalikan tingkat harga. Ketika tingkat bunga tinggi, di mana jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak sehingga konsumsi masyarakat tinggi, dan akan diantisipasi oleh pemerintah dengan menetapkan tingkat suku bunga yang tinggi. Dengan tingkat suku bunga tinggi yang diharapkan kemudian adalah berkurangnya jumlah uang beredar, sehingga permintaan agregat pun akan berkurang dan kenaikan harga bisa diatasi. Secara teori, tingkat bunga yang dibayarkan bank adalah tingkat bunga nominal yang merupakan penjumlahan tingkat bunga real ditambah inflasi. Mankiw 2003. Beberapa hal penting yang dapat ditarik dari teori bunga menurut pendapat kaum klasik antara lain, yang pertama, teori klasik adalah flow teori, artinya dari tabungan dan investasi mengalir ke pasar berdasarkan unit waktu. Bila pasar keuangan analog dengan pasar biasa, maka tabungan merupakan arus dana ke pasar dan permintaan investasi adalah arus dana dari pasar. Agar pasar berada pada kondisi keseimbangan, maka kedua arus tersebut harus berada dalam keseimbangan, yaitu arus ke dana tabungan harus sama dengan arus dana investasi. Tabungan dan investasi menjadi seimbang semata-mata ditentukan oleh tingkat bunga di pasar. Apabila kedua arus itu tidak harmonis, maka keseimbangan akan melalui perubahan-perubahan tingkat bunga. Rencana-rencana investasi dianggap elastis terhadap tingkat bunga. Teori klasik ini mempunyai kelemahan, di mana dalam penentuan tingkat bunga peranan moneter tidak ada, atau money plays no role. Selain itu, klasik juga mengabaikan peranan kredit money dalam menentukan tingkat bunga. Yang kedua adalah teori Keynes, Liquidity Preference Theory. The Liquidity Preference Theory of Interest Rate yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes tahun 1936 dalam bukunya The General Theory of Unemployment, Interest Rate, and Money, terutama mengemukakan bahwa kemampuan orang untuk menabung tergantung lebih banyak pada tingkat pendapatannya, sementara tingkat bunga perannya kedua dalam mempengaruhi keputusan orang untuk menabung. Sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Agustina Ningsih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang berjudul Sejarah Bunga. Tingkat bunga merupakan fenomena moneter dan ditentukan oleh interaksi penawaran uang dan permintaan agregat masyarakat terhadap uang. Definisi tingkat bunga itu sendiri menurut Keynes adalah balas jasa untuk melepaskan likuiditas selama kurun waktu tertentu. Sebabnya ialah bahwa tingkat bunga itu sendiri tidak lain adalah perbandingan antara sejumlah uang dan apa yang dapat diperoleh bila mana pengembalian uang itu dilepaskan untuk ditukarkan dengan hutang untuk kurun waktu yang ditentukan. Keynes 1936 154 sampai 155. Uang menurut Keynes merupakan salah satu bentuk kekayaan yang dimiliki masyarakat atau portofolio, seperti halnya kekayaan dalam bentuk tabungan di bank, saham atau surat berharga lainnya. Alasan masyarakat memegang uang antara lain agar lebih mudah digunakan untuk tujuan transaksi, berjaga-jaga terhadap kejadian tak terduga, dan spekulasi mengenai kemungkinan naiknya tingkat bunga. Keynes menganggap bahwa permintaan uang untuk tujuan spekulasi yang menghubungkan permintaan uang dengan tingkat bunga. Untuk menyederhanakan modelnya, Keynes membagi dua komponen kekayaan, yaitu uang kas dan surat berharga.
atau obligation. Uang kas merupakan alat pembayaran yang paling liquid, tetapi uang kas tidak menghasilkan atau idle. Sedangkan obligation mendatangkan hasil dalam bentuk bunga. Dengan asumsi masyarakat tidak suka resiko, maka dia akan memegang surat berharga apabila diganti dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Apabila tingkat bunga di bawah tingkat bunga keseimbangan, masyarakat akan menginginkan uang kas lebih dengan cara menjual surat berharga. Hal ini akan mendorong harganya turun atau tingkat bunga naik sampai ke titik keseimbangan di mana masyarakat sudah puas dengan komposisi kekayaannya. Sebaliknya, apabila tingkat bunga berada di atas titik keseimbangan, masyarakat menginginkan uang kas lebih sedikit dengan cara membeli surat berharga. Pengembalian ini akan mengakibatkan naiknya harga surat berharga atau tingkat bunga turun sampai titik keseimbangan. Dengan demikian, tingkat bunga keseimbangan dapat berubah yang disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi kurva permintaan maupun kurva penawaran uang. Dari sisi permintaan, Keynes menganggap ada dua faktor penting, yaitu tingkat pendapatan dan harga. Peningkatan pendapatan dengan asumsi faktor lain tetap akan menaikkan likuiditas uang yang dibutuhkan masyarakat, sehingga kurva permintaan uang bergeser ke kanan dan tingkat bunga meningkat. Pengaruh harga muncul karena orang ingin memegang sejumlah uang real. Jika harga barang sama dengan sebelumnya, permintaan terhadap uang nominal baik. Ini berarti apabila ekspektasi inflasi naik, kurva permintaan bergeser ke kanan yang mengakibatkan tingkat bunga naik. Pandangan sintesa klasik dan Keynes. Yang pertama adalah ISLM. Sintesa klasik, tingkat bunga timbul karena uang adalah produktif dan uang sebagai dana investasi atau liable fund. Dana di tangan pengusaha bisa menambah modal dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, uang bisa meningkatkan produktivitas, dan karena adanya kenaikan inilah ia mau membayar bunga. Yang kedua, menurut sintesa Keynes, uang bisa produktif dengan cara lain. Dengan uang tunai, orang bisa berspekulasi di pasar-pasar surat berharga yang digunakan untuk memanfaatkan kesempatan memperoleh keuntungan. Dengan adanya kemungkinan untuk memperoleh keuntungan, inilah orang bersedia membayar bunga. Sebenarnya, kedua pandangan ini saling melengkapi, di mana klasik memandang uang sebagai liable funds yang dapat berfungsi sebagai dana investasi, sedangkan Keynes menekankan uang sebagai aktiva liquid untuk memperoleh keuntungan di pasar uang. Yang pertama menekankan bahwa tingkat bunga benar-benar merupakan tingkat bunga keseimbangan atau equilibrium interest rate bagi suatu perekonomian adalah apabila tingkat bunga memenuhi keseimbangan di pasar dana investasi atau liable funds dan sekaligus keseimbangan di pasar uang. Hal ini dikemukakan oleh Tuan John Hicks dari Inggris atau Boediano 1990 yang dikenal dengan sintesa Hicks dengan menggunakan pendekatan ISLM. Keunggulan sintesa Hicks ini adalah berhasil dalam mengintegralkan keempat faktor seperti tabungan investasi, permintaan uang untuk spekulasi dan penawaran uang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Nah, teman-teman, sekianlah presentasi dari kelompok 7. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.